Alright, welcome back guys dari Sunme FC, dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Dan di episode sebelumnya kita telah memainkan 4 pertandingan, yang mana kita mendapatkan 2 kemenangan, yaitu 1 kemenangan di Liga dan 1 kemenangan di FA Cup, yang mana bisa membuat kita melaju ke ronde kedua di Emirates FA Cup. Dan selain kemenangan tentunya ada kekalahan dan draw. Drawnya adalah kita draw dengan Watford di laga lanjutan EFL League One, dan juga di EFL League One pula kita kalah melawan Peterborough, yang membuat kita berada di posisi keempat standing sementara di EFL League One dengan 31 poin dalam 16 pertandingan. Untuk selanjutnya kita akan fokus menuju pertandingan berikutnya, di mana kita akan melawan Port Vale yang berada di posisi ketiga kalau nggak salah tadi. Ada beberapa pemain yang dipanggil untuk international duty, yaitu Mats Karjapawiro dan Rifki Adriano yang dipanggil untuk Netherlands squad U21. Dan ada postponement, kita postpone aja. Oke. Dan ini dia pemain-pemain dari Timnas Indonesia dipanggil. Dan Maurice Moinoke kembali dipanggil untuk international duty untuk timnasnya. Oke, sebelum kita masuk ke international duty, ada pertandingan melawan Port Vale yang perlu kita fokuskan. Benar, mereka ada di posisi ketiga, jadi kita perlu mencoba sebaik mungkin. Kemenangan tentunya diharapkan dari pertandingan kali ini, tapi ya coba yang terbaik dulu aja. Marin sama Ahmad Saiful, Inoke masuk ganti Marin. Spencer masih gak bisa ya. Siapa lagi ya? Pirlo sih mungkin. Gini, kemudian kita ganti McKim. Nah, oke, begini untuk susunan main yang akan kita bawa melawan Port Vale. Apakah ada yang perlu kita ganti lagi? Sepertinya tidak. Jadi kita langsung next aja menuju pertandingan melawan Port Vale. Ini dia persiapan pertandingannya. Sunme FC dengan formasi 4-3-3 DM. Terry Goodman main menggantikan Rifki Adriano, karena kan not fully fit untuk Rifki Adriano. Player watch Asnawi Mangkualam, key battle Ferdinand Simon dengan midfielder mereka. Condition, officials, dan form. Dan kita langsung next saja menuju kick off pertandingan antara Sunme FC melawan Port Vale. Ini dia pertandingannya. Serangan langsung dari Port Vale dari sisi kiri pertahanan Sunme FC. Menghasilkan throw in. Nice Asnawi. Corner kick untuk Port Vale. Tengahnya. Oke, aman. Serangan lagi. Counter. Pace yang cukup cepat diperlihatkan di pertandingan kali ini sepertinya. Dari kedua tim bermain dengan tempo yang sangat-sangat tinggi. Serangan demi serangan ditunjukkan, dipertontonkan kepada para hadirin, para penonton, para fans yang hadir di pertandingan ini. Pertandingan yang cukup krusial bagi kedua tim. Dan gol dari Greg McKim. Nice. Let's go. Gol pertama untuk Sunme FC 1-0 dari Greg McKim. Assist dari Rolf Nobel melalui skema corner kick. Nice. Jarang-jarang kita gol dari corner. Oke, nice. Throw night. Corner kick lagi. Igor mencoba ke depan langsung. Free kick Julian.
Apa percobaan bagus. Asnawi pada Terry Goodman, itu dia gol kedua untuk Messi di pertandingan kali ini, dicetak oleh Terry Goodman. Asis dari Asnawi Mangkualam, tendangan jarak jauh dari Terry Goodman, bawakan kita keunggulan yang berganda atas Port Vale. Tentunya hasil dari pertandingan kali ini akan cukup krusial bagi kedua tim karena posisi keduanya berdekatan. Port Vale ingin menjaga atau maintaining their position. Kita juga berusaha untuk mengejar posisi mereka atau posisi yang lebih tinggi lagi dari yang ada saat ini. Oke, masih aman. Jangan lupa Matsoi. Coba ke depan. 2 menit tambahan waktu untuk babak pertama. Kejaga dia, nice. Kita langsung next saja menuju babak kedua. Pertandingan antara Unme FC melawan Port Vale. Ini dia babak keduanya. Jangan lupa Matsai pada Asnawi Mangkualam tapi terlalu tinggi sehingga menghasilkan throw in untuk Port Vale. Jaga dia Asnawi, nice Asnawi. Oke, nice run night. Igor Sander sekarang memegang bola. Coba crossing. Maurice Muinoke buang bola. Kontrol yang cukup kurang sepertinya. Maurice Muinoke masih goal kick saja. Kurangnya akurasi. Meskipun off target. Sekarang corner kick diambil oleh Julian Brannagan. Terlalu mudah. Throw in Asnawi Mangkualam. Greg McKim. Asnawi lagi mencoba crossing. Namun diblok dan corner kick untuk MFC diambil oleh Rolf Noble. Kesempatan yang cukup bagus tadi. Namun sayang masih dapat dikontrol oleh pemain Port Vale. 61 menit kita persiapkan pergantian pemain dan Maurice Muinoke baik sekali. Solo dribble dari Maurice Muinoke menggocek pemain back sayap kanan dari Port Vale, nomor 41 mereka. Gokil kamu Maurice Mo. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Kita ganti begini, apa Pirlo aja ya? Begini sih mungkin. Iya gak sih? Iya sih. Bentar. Witan ini Sakata. Nah, coba deh. Kita coba berikan kesempatan untuk Sakata Gintoki menjadi striker. Rolf Noble. Terry Goodman pada Rolf Noble. Azar, Terry Goodman, Rolf Noble. Coba lagi. Rolf Noble pada Oliver Bolan. Terlalu jauh. Dan throw in saja 10 menit terakhir pertandingan. Jangan lupa Matsai. Coba langsung pada Sakata Gintoki. Diganggu oleh defender mereka. Free kick untuk Port Vale. Nice, jangan lupa Matsai. Nice save. Igor Sander sekarang diganggu di sana. Jangan lupa Matsai. Terlalu kosong itu, terlalu jauh. Bisa cari yang lebih aman aja. Sebenarnya itu dari tengah lapangan loh. Ya at least masih menang sih. 4 menit tambahan waktu. Kita juga masih punya banyak keunggulan gol. Jadi masih lebih aman dan itu dia 3 poin didapatkan untuk Messi di pertandingan kali ini. 3-1 kemenangan atas Port Vale dengan gol cetak oleh Greg McKim, Terry Goodman dan Maurice Muinoke. Nice. Dan Maurice Muinoke yang menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Cukup baik dan Jamie Whittaker develop jadi pemain yang lebih baik lagi
Namun sayang Gianluca Matsai mendapatkan rating 4 karena blundernya tadi. Sangat disayangkan. Kita berikan apresiasi dulu aja buat pemain yang bermain bagus. Salah. Yang cukup solid, rating hijau, Teddy Goodman, tendangan jarak jauh yang cukup memukau tadi. Asnawi Mangkualam cukup solid di bagian sisi kanan pertahanan dan juga membantu penyerangan. Namun sayang untuk Gianluca Matsai, rating 4. Perlu lebih berhati-hati lagi. Kita langsung next saja menuju pertandingan berikutnya, di mana kita akan melawan MK Dons di laga Vertu Trophy. Dan Damon Spencer, kabar baiknya, kembali untuk full training setelah mengalami cedera di bagian pahanya. Oke, kita fokus menuju pertandingan melawan MK Dons di Vertu Trophy. Untuk sementara kita berada di posisi ketiga di grup D. Grup D ya? Bukan deh. Grup apa kita? Apa? Lah kocak, grup apa ya? Ini yang mana gak sih? Apa namanya? Yang Northern gak sih? Kita yang Southern. Kocak. Yang mana sih? Apa sih ini maksudnya? Apa maksud? Nah ini. Kita ada di grup D. Kita memiliki poin yang sama dengan Newport County. Dimana Newport County akan melawan Spurs Reserve. Dan pertandingan ini akan menjadi penentuan siapakah yang akan lolos menuju ronde berikutnya di Vertu Trophy. Dan kita harus memastikan kemenangan atas MK Dons untuk memastikan bahwa kita lah yang melaju ke ronde berikutnya. Dan ada Maurice Manoke yang terpilih dalam Team of the Week EFL League One untuk pekan kali ini. Nice untuk Maurice Manoke. Cukup tampil bagus, menggantikan Damon Spencer yang sedang cedera. Good buat Maurice Mo. Bukan Maurice Mo yang kurang. Igor sama Rolf Noble perlu pergantian. Kita anis saja. Pirlo main. Terry sama Julian perlu ganti. Salah bro. Terus Marin, terus Ahmad Saifullah, Makin di bench. Terus siapa lagi ya? Ada gak sih? Oh, Igor sama Ron Knight yang perlu ganti kita. Gini kali. Nah, Sakata main ganti Pirlo. Igor kita mainkan Marin kali gini. Nah, apakah ada yang perlu kita ganti lagi? Sepertinya tidak. Kita lihat fixtures dulu apakah ada yang dekat. Tidak. Jadi kita langsung next saja menuju pertandingan Vertu Trophy antara Unme FC melawan MK Dons, Milton Keynes Dons. Unme FC dalam formasi 4-3-3 DM. Ada beberapa perubahan untuk Unme FC dan MK Dons dalam formasi 4-2-2-2, 4-4-2 wide. Key battle Anis Tawano dengan midfielder mereka. Conditions 14 derajat Celcius. Officials dan form. Dan kita langsung next saja menuju ke pertandingan antara Unme FC melawan MK Dons. Ini dia pertandingannya. Asnawi Sakata pada Marin. Sakata lagi Marin lagi diganggu oleh Hughes. Kartu kuning untuk Hughes. Fullback dari MK Dons. Nice Sakata Gintoki. Itu dia. Asis dari Ahmad Saifullah bawakan keunggulan
Sementara 1-0 atas MK Dons. Nice. Manfaatkan celah kosong yang diberikan dari pertahanan pertahanan MK Dons maksud saya. Throw in untuk MK Dons. Nice, Marin pada Adriano, coba langsung ke depan. Terlalu jauh. Jaga dia. Nice Asnawi, pada Ahmad Saifullah, Mauresmo, Adriano, Marin, Zakata, Adriano pada Rifki Mikkelsen. Dan corner kick untuk NFC Adriano. Sepertinya pelanggaran. Inoke, Asnawi, Anis Tawano. Sayang sekali offside untuk Ahmad Saifullah. Asnawi coba ke tengah, Ahmad Saifullah, dan itu dia gol kedua untuk NFC di pertandingan kali ini. Ahmad Saifullah berhasil menggandakan keunggulan untuk NFC atas MK Dons dengan assist dari Asnawi Mangkolam melalui skema corner kick. Nice Gianluca Matsai tanpa ragu. Maurice Menoke, apa yang terjadi? 5 menit menuju half time. Nice Rifki Mikkelsen. Asnawi Mangkolam pada Maurice Menoke. Adriano Sakata, Rifki Mikkelsen crossing. Sayang sekali untuk Marin. Masih off target. 2 menit tambahan waktu untuk babak pertama. Didorong. Dan itu dia hasil dari babak pertama. Kita langsung next saja menuju babak kedua. Pertandingan antara Unmeo lawan MK Dons. Ini dia babak keduanya. Oke. Rifki Mikkelsen jaga dia. Asnawi pada Anis Tawano. Rifki Mikkelsen sayang sekali masih off target untuk Rifki Mikkelsen. Cukup kosong sebenarnya itu. Maurice Menoke sekarang memegang bola. Coba untuk crossing namun corner kick. Asnawi. Adriano pada Asnawi lagi corner kick. Menghasilkan goal kick saja untuk MK Dons. Jaga dia. Sayang sekali namun nice Stefan Yil. Marin mencoba ke depan. Jaga dia Asnawi. Nice Rifki Mikkelsen. Oke, Adriano pelanggaran. Jaga dia. Oke, aman. Throw in MK Dons. Oke, nice Simon. Nice Rifki Mikkelsen. Mencoba untuk menempel ketat dengan pemain nomor 25 dari MK Dons. Sepertinya kita perlu melakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Itu dia. Kita ganti aja 2 back tengah kita. Kemudian 2 midfielder kita. Dan terakhir siapa ya? Kita ganti Oliver Boland deh, kasih kesempatan. Masuk Oliver Boland menggantikan Ahmad Saifullah. Kita lihat apakah dia bisa tampil baik jika dimainkan dari bench. Karena kan kalau starting biasanya kurang tuh. Kayak Ramos banget tuh. Kalau di starting kurang. Kalau di bench super sub, siapa tahu kan kayak gitu. Jadi ya kita coba aja. Eizar, Mauresmo, Witan, Eizar lagi. Sayang sekali Alexander Pirlo. Terlalu lurus dengan kiper lawan, terlalu dekat juga. Nice Pirlo, gak apa. Sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Sayang sekali 2-1 sekarang skor. Celah tidak mampu ditutupi oleh back dari Unmeo FC. Itu celah yang cukup lebar yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari MK Dons tersebut. Perlu lebih fokus lagi Eizar Tanjung sekarang. Sayang sekali gagal crossing. ...89 menit
dengan 4 menit tambahan waktu. Azar, balik Azar, Taj Mahal nice Pirlo, buang aja gak apa. Adriano pada Taj Mahal, coba untuk kepada Marin Stefaniel, megang shirt dari pemain lawan, gak apa-apa. Pirlo, coba ke depan, sayang sekali. Nice Taj Mahal, dan itu dia kemenangan untuk Conmebol FC atas MK Dons 2-1, yang mana memastikan diri kita sepertinya untuk lolos menuju ronde berikutnya di Vertu Trophy. Kita berikan apresiasi dulu aja pada para pemain yang telah bermain bagus di pertandingan kali ini. Ada Marin di sini, cukup stabil, dan ada Simon juga cukup solid di sisi pertahanan, meskipun sangat disayangkan tadi ada beberapa celah yang diberikan untuk pemain MK Dons mencetakkan gol. Kita berikan waktu istirahat aja gak apa. Newport County qualify, yang artinya mereka menang melawan Spurs, dan kita juga tentunya qualify for Vertu Trophy Southern Section second round. Nice. Kita lihat standing, kita berada di posisi kedua. GD sama, cuma kalah di GF kayaknya. Mereka 5 sedangkan kita 4. 6 poin juga sama. Oke deh, kita langsung next saja. Ada International Duty, yang sebelum itu ada Vertu Trophy Drawing untuk Southern Section second round. Siapakah yang akan menjadi lawan kita di ronde kali ini? Newport County melawan Arsenal Reserve, Swindon Town melawan Ipswich Reserve. Bournemouth lah yang menjadi lawan kita di ronde kedua Southern Section Vertu Trophy. Itu dia, kita langsung finish saja. Bournemouth FC yang berada di Skybet League 2, Jamie Milligan sebagai manajer mereka. Oke, kita next aja. Mendekati pertandingan berikutnya, Samson Lee telah kembali untuk full training setelah mengalami cedera yang cukup lama kalau gak salah. International Roundup, Indonesia imbang lawan Makedonia, Makau. Juga Indonesia, ini bulan lalu, cuma 1 pertandingan ya. Bulan lalu ini imbang juga lawan Yaman. Oke, kita next aja. Ada yang cedera. Kita masih berada di posisi keempat dengan 1 cadangan pertandingan dibandingkan 3 tim di atas kita. Oxford United juga berpeluang untuk mengejar kita karena mereka masih hanya memainkan 16 pertandingan, yang artinya ada 2 pertandingan cadangan untuk mereka, untuk Oxford United. Oke, kita fokus ke tim kita dulu aja. Kita lihat apa yang akan terjadi di International Roundup. Semoga tidak ada cedera untuk para pemain kita yang dipanggil untuk membela timnas mereka masing-masing. Dan Indonesia berhasil menangkan pertandingan 2-1 atas Maldives kan? Ya benar. Dengan gol dicetak oleh Ahmad Saifullah. Rating 7 doang dia. Udah ngagolin gitu. Oke, ada tough challenge. Stefan Yel, Azar sama Oliver Bolan. Kekurangan kepercayaan diri. Dan Rotherham ternyata berada di top of the league EFL League One, yang artinya akan menjadi pertandingan sangat-sangat krusial untuk Conmebol FC. Apakah ada yang fit
Samson Lee fit, Orson Hall juga fit, jadi kita mainkan aja gak apa. Terus Julian fit, Ralph Noble semain. Terus Rod Knight kita ganti Stefan Yell, Simon di kiri. Sakata ganti Pirlo. Terus Spencer hampir. Inoke aja ganti Bolan. Nih, apa Inoke main ya? Inoke apa Marin? Inoke apa Marin? Ayo, Inoke aja lah. Samson Lee. Aduh. Berapa deh? Kita kasih istirahat dulu aja. Oke, ini dia pertandingan melawan Rotherham. Rotherham United dengan formasi 4-4-2 wide yang akan melawan Unme FC dengan formasi 4-3-3 DM. Beberapa pemain telah kembali dari cedera dan international duty mereka masing-masing. Seperti ada Orson Hall yang kembali dari cedera dan pemain-pemain timnas Indonesia untuk Unme FC yang sudah kembali juga. Ini dia form dan kita langsung next saja menuju kick off pertandingan antara Rotherham United melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya. Pertandingan yang cukup krusial karena Rotherham United berada di posisi pertama untuk standing sementara di EFL League One. Kemenangan tentunya dicari, sangat-sangat dicari untuk kedua tim. 3 poin perlu kita raih. Mauresmo pada Ahmad Saifullah. Ralph Noble, Mauresmo, Rifki Mikkelsen, Adriano, Ahmad Saifullah offside. Sayang sekali. Asnawi. Rifki Mikkelsen, Ralph Noble, sayang sekali. Masih deflect tendangan dari Ralph Noble tadi. Hasilkan corner kick, Ralph Noble sekarang. Ron Knight, sayang sekali masih dapat di blok. Oke, percobaan bagus. Coba lagi kalau bisa. Jaga dia. Oke, jaga. Oke, masih aman. Goal kick saja. Gion Komatsai Simon pada Rifki Mikkelsen diganggu oleh Chambers dan kartu kah? Tidak. Gion Komatsai mencoba ke depan langsung. Mauresmo Inoki sekarang. Orson Hall. Ayo, Orson Hall sudah kembali. Kapten kita. Ahmad Saifullah sayang sekali terkena mistar gawang. Cukup. Kurang beruntung. Coba lagi. Orson Hall. Sayang sekali offside untuk Orson Hall. Kena Simon. Jangan lupa Ahmad Saifullah maksud saya. Ralph Noble Mauresmo. Rifki Mikkelsen pada Adriano. Percobaan bagus. Tapi terlalu mudah. Kurang power. Bagus itu. 2 menit tambahan waktu untuk babak pertama. Asnawi pelanggaran. Perlu berhati-hati lagi karena dia telah mendapatkan kartu kuning. Asnawi sekarang. Adriano, Simon, Hinoke, Adriano, Hinoke. Dan itu dia hasil dari babak pertama. Kita langsung next saja menuju babak kedua. Pertandingan antara Rotherham United melawan Unme FC. Ini dia babak keduanya. Bagus sekali tadi. Namun sayang tidak siap dari Ahmad Saifullah. Sayang sekali 1-0 untuk Rotherham United. Gol pertama untuk mereka. Tidak berhasil untuk memblok tendangan dari Cahit. Kebobolan pertama, kebobolan kedua bahkan sekarang. Gale. Skema corner kick berhasil mereka manfaatkan secara maksimal. Clearance yang cukup buruk tadi juga membuat gol kedua itu terjadi. Oke. Perlukah kita melakukan pergantian sekarang? Ralph Noble kartu kuning. Ya, kita ganti aja.
Kayaknya kita ganti 5 perganti pemain langsung di menit 61 untuk Unmem FC. At least kita bisa mengejar ketertinggalan. Jangan kebantai. Eizar Tanjung sekarang. Orson Hall pada Eizar Tanjung Adriano. Corner kick. Adriano mencoba ke tengah. Throw in. Witan Sulaiman, Hakim Adriano, Sakata Gintoki masih melebar. Off target untuk Sakata Gintoki. 20 menit terakhir pertandingan. Apakah bisa untuk Unmem FC memperkecil ketertinggalan atau mengejar bahkan? Yon Kamatsai. Pelanggaran untuk Gorlich. Witan, terlalu jauh Witan. Sakata pada Taj Mahal. Eizar, Hinoke, sayang sekali terkena mistar gawang untuk Hinoke. Unlucky. Aaron Knight, Sakata Gintoki. Taj Mahal sekarang, Adriano, Sakata, Hakim. Masih dapat ditepis oleh kiper lawan. Sepertinya itulah hasil dari pertandingan kali ini kah? 3 menit tambahan waktu. Dan yap, kita masih tidak bisa membobol gawang dari pemuncak klasemen EFL League One. Kita juga menelan kekalahan. Hanya harus puas dengan 0 poin dari pertandingan kali ini. Sangat disayangkan beberapa pemain tampil cukup buruk. Entah kenapa, saya juga bingung. Padahal sebelum-sebelumnya bagus banget mainnya. Pemain-pemain krusial juga yang cukup buruk. Ya sudah, gak apa. Fokus lagi menuju pertandingan berikutnya. It's okay, good fight. Emang unlucky aja. Kita berada di posisi kelima dengan kekalahan tadi. Kita akan memberikan 23 ya, bukan 18 ya, bukan 20 ya. Salahku. Kukira udah pertengahan musim. Oke, menuju pertandingan berikutnya di mana kita akan lawan Wycombe Wanderers pada 28 November 2029 untuk laga ke-19 kita di EFL League One. Ayo, kita masih membutuhkan kemenangan. Kita mainkan Spencer sudah kembali. Kemudian Samson Lee aja ganti Ahmad Saifullah. Julian sama Asnawi gak apa deh. Situ aja. Kita lihat beberapa pemain yang telah kembali dari cedera mereka diberikan kesempatan untuk bermain, yaitu Samson Lee dan Damon Spencer, nomor 17 dan nomor 7 kita. Wycombe Wanderers dengan formasi yang sama dengan kita. Arsenal memang kolam players to watch. Key battle round night dengan striker mereka, condition, officials, dan form. Dan kita langsung next saja menuju ke pertandingan antara Unmem FC melawan Wycombe Wanderers. Ini dia pertandingannya. Serangan dari Wycombe Wanderers berhasil dinetralkan. Damon Spencer sekarang. Corner kick untuk Unmem FC. Rifki Adriano ke tengah. Corner kick lagi. Let's go Adriano. Aaron Knight sekarang pada Orson Hall. Sayang sekali gagal. Rifki Mickelson pada Damon Spencer. Spencer sekarang. Cukup banyak pemain belakang dari Wycombe Wanderers berada di kotak penalti, sehingga cukup kesulitan. Spencer, Samson Lee. Asnawi sekarang pada Adriano. Percobaan bagus Rolf Noble, perlu lebih ditingkatkan lagi akurasinya.
Asnawi pada Orson Hall mencoba ke tengah. Adriano sekarang pada Ron Knight. Orson Hall lagi diganggu oleh pemain mereka dan free kick. Spencer pada Adriano. Rolf Noble, Samson Lee. Rifki Mikkelsen sekarang coba crossing. Simon. Asnawi, Samson Lee. Asnawi lagi mencoba crossing dan corner kick diambil oleh Rolf Noble. Let's go Rolf Noble. Gagal. Nice, Gianluca Matsai. Asnawi. Samson Lee pada Spencer. 5 menit menuju half time. Jaga dia. Nice, Gianluca Matsai. Julian Brannigan. Orson Hall pada Julian. Asnawi mencoba crossing. Sayang sekali. Masih melebar sehingga menghasilkan goal kick saja untuk Wycombe Wanderers. 2 menit tambahan waktu sebelum half time. Rifki Mikkelsen mencoba untuk melewati nomor 7 namun diganggu dan free kick didapatkan. Diambil oleh Adriano dan itu dia hasil dari babak pertama untuk pertandingan kali ini. Kita langsung next saja menuju babak kedua, pertandingan antara Unmel melawan Wycombe Wanderers. Rolf Noble perlu diperbaiki lagi untuk passing tersebut, kok bisa 0% itu. Asnawi pada Orson Hall, Adriano, Rolf Noble. Oke. Rifki Mikkelsen pelanggaran. Lebih berhati-hati lagi Rifki Mikkelsen. Itu nice kill ke Matsai. Gokil kamu. Asnawi mengkolam sekarang. Rolf Noble pada Adriano. Spencer diganggu oleh Houghton. Free kick didapatkan. Adriano sekarang. Oke, Ron Knight pelanggaran. Free kick untuk Wycombe. Masih aman, goal kick saja. Asnawi jaga dia. Rohi ke injury. It's gantian pemain. Kok udah cepet banget nih gantinya nih. Jalannya waktu nih. Witan masuk, terus Marin masuk. Kemudian Sam Lee kita ganti dengan Greg McKim aja. Let's go McKim. I believe in you McKim. Oke. Throw in untuk Wycombe. Ada beberapa pergantian untuk pemain mereka. Adriano, Eizar Tanjung sekarang coba untuk crossing dan corner kick. Dia melalui Rolf Noble. Sayang sekali Greg McKim masih terlalu dekat dengan kiper lawan tadi, sehingga dapat ditangkap aja. Nice Gianluca Matsai. Pada Taj Mahal mencoba untuk pada Marin, namun terlalu jauh. Oke. Masih aman. Goal kick Gianluca Matsai. 7 menit terakhir. Spencer diganggu oleh nomor 22 mereka. Free kick Spencer. Corner kick Rolf Noble. Corner kick lagi. Rolf Noble. Sayang sekali gagal. Dan 3 menit tambahan waktu untuk di akhir pertandingan. Let's go Messi. Eizar Tanjung melakukan pelanggaran. Marin coba pada McKim. Sayang sekali. Pasi yang benar. Rolf Noble, Taj Mahal, Spencer. Aduh, kecepatan itu. Dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini. 1 poin untuk masing-masing tim. Sangat disayangkan tidak ada 3 poin untuk NFC. Namun Damon Spencer menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Berikan apresiasi dulu aja, gak apa. Sayang sekali. Memang kita tidak bisa mendapatkan kemenangan. Cukup mengecewakan sebenarnya, tapi ya sudah terjadi. Yang kita perlu fokuskan adalah menuju pertandingan berikutnya. Dan posisi kita turun di posisi ke-6 dengan 35 poin, sama seperti Notts County. Namun kita masih mempunyai 1 cadangan pertandingan dibandingkan tim-tim di atas kita, yaitu Peterborough dan Port Vale yang sudah mainkan pertandingan ke-20 mereka.
Apakah kita perlu starting Taj Mahal dibandingkan Asnawi ya? Kayak berasa banget kurangnya soalnya. Saka Gintoki dan Greg McKim sepertinya kurang percaya diri untuk bertanding. Di pertandingan di Emirates FA Cup melawan Bournemouth. Bournemouth lagi ya? Baru ingat aku. Tidak ada achievement bulan ini. Matches juga cukup kurang. Untung nggak ada ekspektasi yang berlebihan sih untuk cup. Jadi kita bisa nggak ada pressure sih, no pressure buat di cup. Ada moral yang cukup kurang ini. Stefan Yil, Lovelin, Mats, bisa naik Mats, Jamie naik, kemudian Igor, kemudian Terry. Aduh salah. Ya adalah. Mau gimana ya? Ini dia second round. Kita akan bertemu dengan Bournemouth. Wih, ada Oxford United aja. 2025. Gokil sama Oxford. Masih ada Marcelino nih. Masih ada Ole. Mana Ole? Apakah masih ada Ole? Oh, ini Ole Romani. Udah 29 tahun dia. Marcel 25 tahun. Ada Ter Aves kanan mereka masih main. Masih ada Jamie Cumming, mantan dari MK Dons. Ya benar. Yang sempat di loan untuk MK Dons. Masih ada Mai. Oke deh. Oke, kita sepertinya akan tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Dan memang cukup disayangkan kita tidak berhasil menangkan 2 pertandingan UEFA League One terakhir kita, yaitu melawan Wycombe dan Rotherham. Namun begitu, asa kita untuk mengejar posisi playoff dan posisi promosi bahkan masih ada. Masih cukup bisa terkejar. Jadi ya kita perlu lebih fokus lagi, lebih pintar lagi untuk mengatur formasi dan menjalankan atau mengeksekusi taktik yang diberikan. Semoga pemain-pemain kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal yang bisa saya ekspektasikan kepada mereka untuk dilakukan. Dan kita tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih. See you guys dan bye-bye.